Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita ada bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan di seri yang kedua dari relasi yang mengubahkan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana relasi yang mengubahkan dengan yang namanya penerimaan. Hari ini kita akan belajar selanjutnya bagaimana relasi yang mengubahkan itu. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan menjadi bagian hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami datang memohon kepada Tuhan kiranya hikmat Allah, karya Allah bekerja bagi kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama memahami kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami pemahaman, berikan kami pengertian, untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu bagi hidup kami. Kami mau belajar firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, relasi yang mengubahkan yang kedua, kita mau belajar tentang bagaimana relasi itu bisa mengubahkan hidup kita. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana relasi itu bisa mengubahkan kita dengan penerimaan, yang kedua kita akan belajar hari ini. Mari sama-sama kembali kita melihat dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi pada bagian ini kita akan membaca saja di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan kepada kita semua dalam Lukas 19 ayat 6 sampai ayat 9. Dikatakan begini firman Tuhan. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini kisah tentang bagaimana Yesus meminta Sakeus untuk turun karena dia akan menumpang di rumahnya. Dan ayat 7 berkata begini, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua kita mau belajar hari ini adalah relasi yang mengubahkan adalah relasi yang tidak menuntut atau saling menghormati. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara membaca ayat ini, saudara akan melihat bagaimana relasi yang terjadi antara Tuhan dengan Sakeus. Kalau saudara memperhatikan kisah ini, saudara akan melihat bagaimana Yesus menerima Sakeus dengan penuh sukacita. Dia tidak menuntut, dia tidak meminta Sakeus, Sakeus aku sudah menumpang di rumahmu, engkau harus meninggalkan dosamu, engkau harus meninggalkan pelanggaranmu, engkau harus meninggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapanku. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia hanya datang, dia hanya duduk, dan ketika dia duduk dan ketika dia ada di situ, Sakeus dengan sendirinya meminta supaya dia mengubah kehidupannya. Makanya tadi saudara membaca, kalau saudara membaca ayat 8 dan 9, dikatakan bahwa dengan sendirinya Sakeus kemudian meninggalkan kehidupannya, meninggalkan pelanggarannya, meninggalkan dosanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hubunganmu sudah benar dengan Tuhan, hubunganmu sudah baik dengan Tuhan, ketika kau sudah merasa diterima, maka dengan sendirinya rasa hormatmu lah, rasa takutmu lah akan Tuhan yang akan mengubah kehidupanmu. Bukan karena dituntut oleh Tuhan untuk berubah, bukan karena diminta oleh Tuhan untuk berubah, tapi karena engkau sadar, engkau menghargainya. Sama seperti ketika engkau membangun relasi dengan seseorang. Contoh dalam sebuah pernikahan. Ketika engkau membangun pernikahanmu karena sebuah tuntutan, engkau membangun pernikahanmu karena sebuah hanya aturan, maka pernikahanmu akan mengalami banyak masalah. Karena engkau merasa, oh aku hanya dituntut ini, makanya aku harus menuntut ini juga. Sehingga yang terjadi adalah masalah dalam rumah tangga. Kalau saudara melihat hari-hari ini masalah yang terjadi di rumah tangga, karena suami dan istri saling menuntut, bukan saling menghormati. Padahal firman Tuhan katakan mari saling menghormati, saling menghargai. Suami mengasihi istrinya dan istri menghormati suaminya. Demikian itu juga terjadi dengan hubunganmu dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan digambarkan sebagai sebuah mempelai. Yesus adalah mempelai prianya dan kita adalah mempelai wanitanya. Kita harus bagaimana ketika dia mengasihi kita, bagaimana kita juga harus menghormati dia. Jadi kalau hari ini engkau mengubah kehidupanmu, kalau sampai hari ini engkau belum bisa meninggalkan pelanggaranmu, atau engkau meninggalkannya karena sebuah aturan, engkau meninggalkannya karena keterpaksaan, maka saya mau katakan hari ini hubungan dan relasimu dengan Tuhan belum benar. Karena ketika hubunganmu dengan Tuhan benar, relasimu dengan Tuhan benar, maka dengan sendirinya engkau dapat mengubah kehidupanmu. Sama seperti Sakeus, kalau sekali lagi saya akan bacakan. Dikatakan di ayatnya yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan ini saudara, Tuhan tidak berkata, Sakeus apa dosamu? Sakeus tinggalkan dosamu. Saya mau berkata hari ini bukan berarti Tuhan ingin bersahabat dengan dosa kita, tetapi Tuhan menerima hidup kita, Tuhan menghargai hidup kita, Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu hari ini saya mengajarkan kepada kita bahwa bangunlah relasi dengan Tuhan dengan relasi yang tidak menuntut dan saling menghormati. Tuhan mengasihimu dan Tuhan mau engkau juga menghormatinya
dengan engkau melakukan apa yang diperintahkannya kepadamu. Demikian juga dengan hubungan kita dengan sesama kita. Semakin kita menghargai seseorang dan menghormati seseorang, maka dengan sendirinya sikap kita akan semakin baik dengan mereka. Sikap kita tanpa diatur, tanpa diperintah, hidup kita akan semakin sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu hari ini saya ajarkan kepada kita, relasi yang mengubahkan adalah relasi yang penuh rasa hormat, bukan dipenuhi dengan tuntutan. Sekiranya hidup kita hari ini merasa bahwa ketika kita memilih menjadi orang Kristen bukan karena sebuah tuntutan, tapi kita memilih menjadi orang Kristen karena kita menghormati Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa mengubahkan kita bisa belajar dari kehidupan Sakeus, bahwa yang membuat Sakeus berubah bukan karena Tuhan menuntutnya untuk berubah, bukan karena Tuhan memintanya untuk berubah, bukan karena Tuhan memaksa dia untuk berubah, tapi karena keinginannya yang lahir dari hatinya, karena dia menghormati Tuhan. Ketika Sakeus sudah menerima Tuhan di rumahnya, dan Tuhan masuk ke dalam rumah Sakeus tanpa menghakimi Sakeus, maka dengan sendirinya Sakeus berkata, kiranya mungkin ada di antaraku yang aku peras, ada orang-orang yang aku mungkin selama ini pajak dengan berlebih, akan kukembalikan 2 kali lipat. Kiranya demikian juga dengan hidup kita berubah, hidup kita semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kiranya damai sejahtera Allah menjadi bagian kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Relasi yang mengubahkan adalah relasi yang dibangun dengan rasa hormat, bukan dengan sebuah aturan. Semoga hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Dan izinkan saya sejenak berdoa buat kita, supaya Tuhan, relasi kita dengan Tuhan semakin menjadi relasi yang penuh dengan rasa hormat. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat hidup kami, Engkau melihat hati kami. Tuhan, bawa kami untuk semakin mengenal Engkau. Biarlah hubungan kami denganmu bukan karena tuntutan, bukan karena paksaan, bukan karena aturan, tapi karena kami menghormati Tuhan. Maka dengan sendirinya hidup kami diubahkan, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Tanpa kami menuntut, Tuhan mengasihi kami. Maka dengan rasa penuh pengertian, dengan penuh kesadaran, kami juga akan menghormati Tuhan, bukan karena tuntutan, bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran kami bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.